Aplikasi model pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris application yang berarti penerapan, lamaran, atau penggunaan. Sedangkan secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Istilah aplikasi lebih populer di dunia pemrograman komputer. Dalam pendidikan, aplikasi kita maknai penerapan atau penggunaan sesuatu, metode, strategi, model, dan lain sebagainya, menurut prosedur-prosedur yang telah tersusun oleh pihak-pihak pendidikan. Aplikasi model pengembangan kurikulum pembelajaran berikutnya adalah secara pengaplikasikan penerapan model pengembangan kurikulum pembelajaran, diantaranya model administratif. Pengembangan kurikulum model disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah, top down. Artinya pengembangan kurikulum model ini ide awal dan pelaksanaan dimulai dari pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Langkah pertama membentuk tim pengarah dan pengembangan kurikulum. Langkah kedua membentuk satu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli, yaitu ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, dan tim pelaksana pendidikan dan pihak dunia kerja. Langkah ketiga, kurikulum yang sudah selesai disusun kemudian diajukan untuk diperiksa dan diperbaiki oleh tim pengarah. Langkah keempat, uji coba secara nyata di beberapa sekolah yang dianggap representatif. Pelaksana uji coba adalah tenaga profesional sebagai pelaksana lapangan, yaitu kepala sekolah dan guru-guru yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Setelah itu, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintah sekolah-sekolah untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya model bottom up. Model bottom up merupakan kebalikan dari model yang pertama. Administratif model ini merupakan inisiatif pengembangan kurikulum yang bukan dari atas tapi dari bawah, yaitu guru-guru dan sekolah-sekolah. Pengembangan yang seperti ini lebih cocok untuk sistem pendidikan yang menganut desentralisasi. Langkah-langkah model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tim yang terdiri dari guru-guru, kepala sekolah, dan jajaran staf sekolah yang dianggap berkompeten dalam upaya pengembangan kurikulum. Tim tersebut menyusun pengembangan kurikulum, melaksanakan uji coba terhadap kurikulum tersebut, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum tersebut. Jika kurikulum tersebut dirasa baik, efisien, dan efektif, maka kurikulum tersebut diajukan kepada atasan pendidikan untuk dilegalisasi. Kurikulum yang dilegalisasi sudah dapat dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah dilaksanakan pada sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh George O. Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Menurutnya proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan arena atau wilayah yang akan dicangkup oleh kurikulum atau pada wilayah manakala kurikulum itu akan diterapkan, satu sekolah, satu kabupaten, satu provinsi, atau secara nasional. Yang kedua, penetapan personalia. Tahap ini menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori orang yang sebaiknya dilibatkan, yaitu para ahli pendidikan dari perguruan tinggi, para profesional dalam bidang pendidikan, dan profesional lain, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Meliputi dengan menempuh langkah-langkah. Yang pertama, untuk tim pengembangan kurikulum, mengadakan penelitian dan penelitian terhadap kurikulum yang sedang digunakan. Studi penjajaran tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru, merumuskan kriteria-kriteria bagi penyusunan kurikulum baru. Pelaksanaan yakni penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Yang keempat, implementasi kurikulum. Agar implementasi kurikulum baru dapat berjalan dengan baik, maka dipergunakan dari berbagai sumber seperti guru, biaya, sarana prasarana, manajemen, dan lain sebagainya. Yang kelima, evaluasi kurikulum kegiatan, meliputi evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru di sekolah, evaluasi terhadap dunia kurikulum, evaluasi keberhasilan anak didik, evaluasi sistem rekayasa kurikulum. Yang keempat, model Rep Taylor. Model pengembangan kurikulum yang dikembangkan Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, menentukan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, model Hilda Taba. Dalam
Pengembangan kurikulum yang bersifat tradisional biasanya dilakukan secara deduktif, yaitu dengan urutan penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu, menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, melaksanakan kurikulum di dalam kelas.